Aku dipaksa menikah dengan seorang dokter duda berusia 50 tahun oleh ibuku sendiri. Semua ini dilakukan karena rasa ingin balas budi atas kebaikan yang ia lakukan selama ini. Tapi, di balik pernikahan ini, ada alasan yang jauh lebih mendalam, alasan yang tak terbayangkan sebelumnya. Ternyata, rumah sederhana di pinggiran kota itu selalu dipenuhi aroma harum bunga melati yang tumbuh di halaman depan. Rizka, seorang perawat muda berusia 25 tahun, duduk di kursi kayu tua di ruang tamu dengan wajah murung. Di hadapannya Bu Sari, ibunya, duduk tegak dengan ekspresi serius yang jarang Rizka lihat. "Rizka," panggil Bu Sari pelan, namun nada suaranya terdengar begitu penuh tekad. Ibu ingin membicarakan sesuatu yang penting. Rizka mengangkat alisnya, curiga. Ia sudah tahu ibunya tidak akan mulai berbicara tentang hal-hal biasa jika wajahnya terlihat seperti saat ini. Ada ketegangan di udara yang hampir bisa dirasakan oleh kulit. "Apa, Bu?" tanyanya hati-hati, mencoba menyembunyikan rasa was-was yang merambat naik di dadanya. Bu Sari menarik napas panjang, seolah-olah berusaha menenangkan dirinya sendiri. Matanya kemudian tertuju pada Rizka dengan tatapan penuh kelembutan, tapi juga ketegasan. "Kamu tahu betapa baiknya Dr. Hendro kepada keluarga kita, kan?" Rizka mengangguk pelan. Tentu saja ia tahu. Dr. Hendro adalah dokter senior di rumah sakit tempat ia bekerja. Beberapa tahun lalu, ketika ayahnya jatuh sakit parah dan nyaris meninggal, Dr. Hendro lah yang tanpa ragu memberikan perawatan terbaik, meskipun keluarganya kesulitan membayar biaya pengobatan. Bahkan, setelah ayahnya sembuh, Dr. Hendro tetap menjadi sosok yang peduli, kerap memeriksa kondisi kesehatan keluarga mereka secara cuma-cuma. Ibu merasa sangat berutang budi padanya, lanjut Bu Sari, suaranya sedikit bergetar. Dan sekarang, dia datang dengan permintaan. Rizka merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah firasat buruk mulai muncul di benaknya. "Permintaan apa, Bu?" Bu Sari menatap putrinya lurus-lurus, matanya berkaca-kaca. "Dia ingin menikahimu, Rizka." Seperti ada petir yang menyambar di kepala Rizka. Ia tersentak, tak yakin apakah ia mendengar dengan benar. "Menikahi aku? Tapi, kenapa?" Suaranya terdengar gemetar, campuran antara syok dan protes. Dr. Hendro sudah menjanda beberapa tahun, jelas Bu Sari dengan suara lemah. "Dia bilang dia merasa kesepian, dan kamu adalah gadis yang baik, Rizka. Kamu bisa membuat hidupnya lebih bahagia lagi." "Tapi Bu," Rizka bangkit dari kursinya, tak kuasa menahan emosinya. "Aku masih muda, aku bahkan belum pernah benar-benar memikirkan pernikahan, apalagi dengan seorang duda yang usianya hampir 2 kali lipat aku." Bu Sari tampak terluka oleh kata-kata putrinya, tapi ia tetap tegar. "Ini bukan masalah umur, Nak. Ini tentang balas budi. Jika bukan karena Dr. Hendro, mungkin ayahmu sudah tiada sejak dulu. Keluarga kita punya utang besar padanya." Rizka terdiam, meremas ujung bajunya erat-erat. Ia tahu ibunya benar. Tanpa Dr. Hendro, keluarganya mungkin tidak akan bertahan melewati masa-masa sulit itu. Namun, bagaimana bisa ibunya memintanya untuk menikah hanya demi rasa syukur? "Ibu, tahu ini berat untukmu," kata Bu Sari pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. "Tapi tolong, pikirkanlah dengan hati-hati. Ini demi keluarga kita." Ruang tamu itu tiba-tiba terasa begitu sesak bagi Rizka. Napasnya terasa berat, dan pikirannya kacau. Ia mencoba membayangkan dirinya sebagai istri Dr. Hendro, seorang pria tua yang lembut tapi jauh dari gambaran pasangan idealnya. Semua bayangan itu terasa salah, canggung, menyakitkan. Namun, di sisi lain, ada rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Bagaimana mungkin ia bisa menolak permintaan seseorang yang telah begitu banyak membantu keluarganya? Apalagi jika penolakan itu akan melukai perasaan ibunya yang begitu menghormati Dr. Hendro. Malam itu, Rizka duduk di tepi ranjangnya, menatap langit malam yang gelap tanpa bintang. Pikirannya dipenuhi pertanyaan tanpa jawaban. Hidupnya yang damai dan penuh harapan tiba-tiba terasa runtuh dalam satu malam. Ia tahu, keputusan ini akan mengubah segalanya. Dan entah bagaimana,
Ia merasa bahwa tidak ada pilihan lain selain mengikuti keinginan ibunya. Matahari pagi baru saja muncul di ufuk timur, menyinari kamar Rizka dengan cahaya lembut. Namun, bagi Rizka, hari itu terasa sama kelamnya dengan malam sebelumnya. Ia bangun dengan perasaan berat di dada, seolah beban besar menekan seluruh tubuhnya. Keputusan untuk menikahi Dr. Hendro bukanlah sesuatu yang bisa ia proses begitu saja dalam semalam. "Kamu sudah siap, Nak?" Suara Busari memecah keheningan pagi saat ia masuk ke kamar Rizka dengan secangkir teh hangat di tangan. Rizka hanya mengangguk pelan, tanpa benar-benar merasakan apa yang ia jawab. "Aku akan mencoba, Bu," katanya dengan nada datar, meski hatinya berteriak sebaliknya. Busari tersenyum lemah, seolah-olah ia juga merasakan ketidakrelaan putrinya. Namun, wanita paruh baya itu tampak lebih yakin bahwa ini adalah langkah yang harus diambil demi keluarga mereka. "Dr. Hendro orang baik, Rizka. Kamu pasti akan bahagia bersamanya." Rizka tidak menjawab. Ia hanya memandangi cangkir teh di tangannya. Pikirannya melayang-layang. Bagaimana caranya melewati semua ini? Bagaimana caranya membangun hubungan dengan seseorang yang hampir tidak ia kenal? Beberapa hari kemudian, persiapan pernikahan mulai berjalan. Meskipun sederhana, acara ini tetap membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Rizka membantu ibunya memilih gaun pengantin, mendekorasi ruang tamu untuk resepsi kecil-kecilan, dan mengurus dokumen-dokumen administratif di kantor catatan sipil. Namun, setiap kali ia melihat cermin dan melihat dirinya sendiri mengenakan gaun pengantin putih, jantungnya terasa seperti ditusuk jarum. Ini bukan gaun impian masa kecilnya. Ini bukan momen bahagia yang ia bayangkan. Semua terasa salah, warna, tekstur, bahkan senyum palsu yang ia paksakan di wajahnya. "Gaunmu cantik sekali, Nak," kata Busari suatu sore. Matanya berbinar penuh harap saat melihat Rizka mencoba gaun itu di depan cermin. "Ya, Bu," balas Rizka singkat, suaranya terdengar hambar. Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu cepat pudar. Di tengah-tengah kesibukan persiapan, Rizka bertemu dengan Dr. Hendro beberapa kali. Pria itu selalu hadir dengan sikap tenang dan ramah, seperti biasa. Saat mereka berbicara, Dr. Hendro sering memberikan pandangan bijak tentang kehidupan atau cerita-cerita ringan tentang pekerjaannya sebagai dokter. Namun, bagi Rizka, percakapan-percakapan itu terasa kosong. Ada jurang besar yang memisahkan mereka, bukan hanya usia, tapi juga perasaan. Suatu sore, setelah pertemuan singkat di rumah sakit tempat mereka bekerja, Dr. Hendro berkata padanya dengan nada lembut, "Rizka, aku tahu ini bukan pilihan mudah bagimu, tapi aku berjanji, aku akan berusaha membuatmu nyaman." Rizka menatapnya, mencoba menemukan kebohongan di balik kata-kata itu. Namun, mata Dr. Hendro tampak tulus, penuh rasa tanggung jawab. Ia hanya mengangguk pelan, tak yakin harus berkata, "Apa?" Malam-malam menjelang pernikahan menjadi waktu tersulit bagi Rizka. Setelah semua orang tidur, ia sering duduk di tepi ranjangnya, menatap kegelapan dengan air mata mengalir di pipinya. Ia merasa seperti burung dalam sangkar emas, dipaksa untuk menerima nasib yang tidak ia inginkan. "Apa aku bisa bahagia?" Gumamnya pada diri sendiri suatu malam, suaranya bergetar. Pertanyaan itu bergema di kepalanya, tanpa ada jawaban yang memuaskan. Pada hari-hari lainnya, Busari sering menemani Rizka, mencoba memberikan dukungan dan nasihat. Setiap pernikahan butuh komitmen, Rizka. Awalnya mungkin sulit, tapi lama-lama kamu akan belajar untuk mencintainya. Tapi Rizka tidak yakin. Bagaimana mungkin ia bisa mencintai seseorang yang tidak ia pilih? Bagaimana mungkin ia bisa melupakan mimpi-mimpinya tentang cinta yang tumbuh dari rasa saling mengenal, bukan karena tekanan? Hari pernikahan semakin dekat, dan suasana antara Rizka dan Dr. Hendro tetap formal. Mereka berbicara seperlunya, dengan sikap hormat namun tanpa kehangatan. Saat mereka melakukan fitting cincin di toko perhiasan, Rizka hampir tidak bisa menatap mata Dr. Hendro. Ia merasa seperti sedang bermain peran dalam drama yang tidak ingin ia mainkan. "Apakah ini benar-benar hidupku?" tanyanya dalam hati, meremas ujung bajunya erat-erat.
Meskipun begitu, ada satu hal yang membuat Rizka sedikit lega. Dr. Hendro bukanlah pria yang menuntut atau posesif. Ia memberikan Rizka ruang untuk menyesuaikan diri, tidak memaksakan kehadirannya secara berlebihan. Sikapnya yang lembut dan sabar membuat Rizka merasa sedikit lebih tenang, meskipun masih ada rasa asing yang mengganjal di hatinya. Malam sebelum pernikahan, Rizka duduk di halaman belakang rumah, menatap bunga melati yang tumbuh liar. Udara dingin menyentuh kulitnya, tapi ia tidak peduli. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan besar. Apakah ia bisa bertahan dalam pernikahan ini? Apakah ia bisa belajar mencintai Dr. Hendro? Atau apakah ia akan terjebak dalam penyesalan seumur hidup? Air mata mengalir lagi di pipinya, namun kali ini ia tidak mencoba menghapusnya. Ia hanya diam, menyerap semua ketakutan dan keraguan yang menghantuinya. Besok adalah hari besar yang akan mengubah hidupnya selamanya. Dan meskipun ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain, hatinya tetap berbisik lirih. Apa yang akan terjadi setelah ini? Pagi itu, matahari terbit dengan lembut, menyinari kamar pengantin yang baru saja dihuni oleh Rizka dan Dr. Hendro. Namun, bagi Rizka, kehangatan sinar matahari tidak mampu menembus dinginnya hatinya. Ia terbangun lebih awal, berbaring diam di sisi ranjang yang jauh dari Dr. Hendro. Tubuhnya kaku, tak berani bergerak sedikit pun, seolah-olah satu langkah salah akan membuat dunianya semakin runtuh. Dr. Hendro tampak tidur pulas di sisinya, napasnya teratur dan wajahnya tenang. Rizka mencuri pandang ke arahnya, mencoba membaca ekspresi pria itu dalam tidurnya. Tapi apa yang ia lihat hanya memperdalam perasaan asing di dalam dirinya. Ini adalah hari pertama mereka sebagai suami istri, namun Rizka merasa seperti seorang tamu di rumah sendiri, seorang tamu yang dipaksa tinggal tanpa ada rasa nyaman. Setelah sarapan pagi yang canggung, Rizka mulai menjalani rutinitas barunya di rumah Dr. Hendro. Rumah itu besar dan megah, sangat berbeda dari rumah sederhana tempat ia dibesarkan. Setiap sudut dipenuhi barang-barang antik dan lukisan-lukisan indah, namun semuanya terasa begitu asing baginya. Ia seperti berada di museum, bukan di rumah. "Kamu bisa menata ulang kamarmu sesuka hatimu," kata Dr. Hendro suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu. "Aku tahu ini semua mungkin terasa aneh untukmu." Rizka mengangguk pelan, tapi ia tidak yakin apakah ia benar-benar ingin melakukannya. Bagaimana caranya membuat sebuah tempat terasa seperti rumah jika hatinya sendiri belum merasa nyaman? Dr. Hendro tampak memahami ketidaknyamanan Rizka. Ia tidak memaksakan interaksi lebih dari yang diperlukan. Saat Rizka sibuk membersihkan dapur atau merapikan barang-barang, Dr. Hendro seringkali duduk di ruang kerjanya, membaca buku atau menulis sesuatu di buku catatannya. Sikapnya yang memberi ruang membuat Rizka merasa sedikit lega, meskipun masih ada jarak yang sulit dihilangkan. Meski hubungan mereka masih terasa formal, ada beberapa momen kecil yang mulai menunjukkan sisi lain dari Dr. Hendro. Suatu malam, saat Rizka sedang menonton televisi sendirian di ruang keluarga, Dr. Hendro masuk dengan 2 cangkir teh hangat di tangannya. "Ingin minum teh bersama?" tanyanya dengan senyum tipis. Rizka menoleh, agak terkejut. Ia ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Terima kasih, Pak." Dr. Hendro duduk di sofa di sebelahnya. Cukup jauh untuk tidak terlihat terlalu akrab, namun cukup dekat untuk menunjukkan bahwa ia peduli. Mereka berbincang tentang hal-hal ringan, film yang sedang ditayangkan di televisi, cuaca yang mulai dingin, hingga cerita-cerita kecil tentang pasien-pasien di rumah sakit. "Kamu hebat sekali bekerja sebagai perawat, Rizka," kata Dr. Hendro. Tiba-tiba, membuat Rizka terkejut. Banyak orang yang tidak bisa bertahan di pekerjaan seperti itu. Kamu memiliki bakat dan keteguhan yang luar biasa. Rizka tersenyum tipis, merasa sedikit tersentuh oleh pujian itu. Meskipun masih terasa aneh mendengarnya dari seseorang yang kini menjadi suaminya, perkataan Dr. Hendro mulai membuka pintu kecil dalam hatinya. Mungkin, pikirnya, pria ini tidak seburuk yang ia bayangkan. Namun meskipun ada momen-momen kecil, seperti itu, ketegangan tetap ada. Rizka seringkali menemukan dirinya terjebak dalam dilema batin. Di satu sisi, ia mulai melihat bahwa Dr. Hendro adalah pria baik hati, yang tidak memaksakan kehendaknya. Di sisi lain,
Ia masih merasa terjebak dalam pernikahan yang tidak ia inginkan. Suatu sore, saat ia sedang menata lemari di kamar tidur, ia menemukan kotak tua yang tersembunyi di balik tumpukan selimut. Penasaran, ia membukanya dan menemukan beberapa foto lama Dr. Hendro bersama seorang wanita cantik, mungkin mendiang istrinya. Ada juga surat-surat yang terlipat rapi, tertulis dengan tulisan tangan yang indah. Rizka membeku sejenak, merasa tidak enak karena telah melihat barang-barang pribadi Dr. Hendro tanpa izin. Namun, di sisi lain, ia merasa penasaran. Siapa wanita itu? Apa yang terjadi pada hubungan mereka? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai mengganggu pikirannya, membuatnya semakin merasa asing di rumah ini. Malam harinya, Rizka memutuskan untuk bertanya kepada Dr. Hendro tentang kotak tersebut. Ia menemukannya di ruang kerja, tengah membaca buku tebal. "Pak," panggilnya pelan, membuat Dr. Hendro menoleh. "Ya, Rizka." Aku menemukan kotak tua di kamar. Maaf, aku tidak sengaja membukanya. Aku hanya ingin tahu." Dr. Hendro meletakkan bukunya dan tersenyum tipis. "Oh, itu milik almarhumah istriku. Barang-barang kenangan dari masa lalu." Rizka merasa gugup, tak yakin apakah ia harus melanjutkan pembicaraan. Apakah kamu masih merindukannya, Dokter?" Hendro terdiam sejenak, matanya menatap jauh keluar jendela. "Terkadang," katanya pelan. "Namun, hidup harus terus berjalan. Kita semua membawa kenangan, tapi kita juga harus belajar membuka lembaran baru." Rizka tidak tahu harus berkata apa setelah itu. Ia hanya mengangguk pelan, merasa sedikit malu atas rasa penasarannya yang berlebihan. Malam itu, Rizka kembali ke kamarnya dengan pikiran yang berkecamuk. Ia mulai menyadari bahwa Dr. Hendro bukanlah sosok yang sempurna, namun ia juga bukan pria dingin yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Pria itu memiliki luka dan kenangan yang mendalam, sama seperti dirinya yang kini terjebak dalam pernikahan yang penuh tekanan. Namun, meskipun ada sedikit kemajuan dalam hubungan mereka, Rizka masih merasa kosong. Ia bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa benar-benar bahagia dalam pernikahan ini. Atau apakah ia hanya akan terus hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah dan kewajiban. Sebelum tidur, ia menatap cincin pernikahannya yang sederhana, berkilauan di bawah cahaya lampu. Hatinya masih penuh dengan pertanyaan, tapi satu hal yang ia yakini, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Langit pagi itu mendung, seolah-olah alam ikut merasakan ketegangan yang meliputi rumah Rizka. Seminggu setelah pernikahannya dengan Dr. Hendro, kehidupan mereka mulai menunjukkan tanda-tanda penyesuaian. Meski masih penuh keraguan dan kehati-hatian. Namun, segalanya berubah dalam sekejap ketika sebuah panggilan telepon datang di tengah sarapan pagi. "Rizka!" Suara panik Bu Sari terdengar dari ujung telepon. "Ibu rasanya tidak enak. Dada ini sakit sekali." Rizka langsung berdiri. Dari kursinya, napasnya tersengal-sengal karena cemas. "Bu, tenang dulu. Ibu di mana? Apa ibu bisa bernapas?" Dr. Hendro, yang sedang duduk di meja makan, segera menyadari ada sesuatu yang salah. "Ada apa, Rizka?" tanyanya dengan nada khawatir. "Bu Sari sakit, Pak," jawab Rizka cepat, matanya berkaca-kaca. "Aku harus ke sana sekarang." Dalam waktu kurang dari 10 menit, Rizka dan Dr. Hendro sudah tiba di rumah Bu Sari. Rizka langsung masuk ke kamar ibunya, menemukan wanita paruh baya itu terbaring lemah dengan wajah pucat dan tubuh berkeringat dingin. "Ibu," panggil Rizka, pelan, memegang tangan Bu Sari erat-erat. "Kamu jangan takut, aku di sini." Bu Sari hanya menggeleng lemah, napasnya tersengal-sengal. "Rizka, ibu takut." Dr. Hendro segera mengambil alih situasi. Ia membuka tas medis yang selalu ia bawa dan mulai memeriksa kondisi Bu Sari. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. "Serius, kita harus membawanya ke rumah sakit secepat mungkin. Ini serangan jantung." Rizka terkejut, tubuhnya gemetar hebat. "Serangan jantung? Tapi bagaimana bisa? Kita tidak punya waktu untuk membahas itu sekarang," kata Dr. Hendro tegas. "Bantu aku angkat dia ke mobil. Kita harus cepat." Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi buruk bagi Rizka. Selama di mobil, ia memegang tangan ibunya erat-erat, mencoba menenangkan dirinya sendiri sekaligus Bu Sari.
Namun, rasa takut dan cemas terus menghantuinya. Apa yang akan terjadi jika ibunya tidak selamat? Sesampainya di rumah sakit, Dr. Hendro langsung menghubungi tim medis untuk penanganan darurat. Rizka hanya bisa menunggu di ruang tunggu, duduk di kursi plastik keras dengan tangannya menutupi wajah. Pikirannya dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk, kehilangan ibunya, menjadi sendirian, dan semua tekanan hidup yang semakin menumpuk. Setelah beberapa jam yang terasa seperti abad, Dr. Hendro akhirnya keluar dari ruang ICU dengan ekspresi lelah, namun lega. "Ibumu sudah stabil sekarang," katanya pelan. "Namun kita harus menjaga kondisinya agar tidak terjadi serangan lanjutan." Rizka langsung berdiri, air mata mengalir deras di pipinya. "Terima kasih, Pak. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika kamu tidak ada di sini." Dr. Hendro hanya tersenyum tipis, lalu menepuk pundak Rizka dengan lembut. "Ini tugasku." "Rizka, kamu tidak perlu berterima kasih." Malam itu, Rizka tetap tinggal di rumah sakit, menunggui ibunya yang masih terbaring lemah di ruang ICU. Dr. Hendro juga tetap di sana, meskipun ia bukan bagian dari keluarga. Ia membantu Rizka mengurus segala sesuatunya, dari mengisi formulir administrasi hingga memberikan nasihat medis tentang kondisi Busari. Saat malam semakin larut, Rizka duduk di kursi dekat jendela, menatap langit gelap yang dipenuhi awan mendung. Dr. Hendro mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. "Kamu butuh istirahat," katanya pelan, menyerahkan teh itu padanya. "Ini akan membantu." Rizka menerima teh itu dengan tangan gemetar. "Aku tidak bisa tidur, Pak. Bagaimana kalau ibuku membutuhkanku?" "Aku akan tetap di sini," balas Dr. Hendro dengan nada menenangkan. "Kalau ada apa-apa, aku akan membangunkanmu. Jadi, cobalah tidur sebentar." Untuk pertama kalinya, Rizka merasakan kehangatan dari kata-kata Dr. Hendro. Pria itu tidak hanya hadir sebagai dokter atau suaminya, ia benar-benar peduli padanya sebagai manusia. Air mata Rizka kembali mengalir, namun kali ini bukan karena ketakutan, melainkan karena rasa syukur. "Terima kasih, Pak," bisiknya pelan, suaranya bergetar. Aku tidak tahu harus bagaimana tanpamu." Dr. Hendro hanya tersenyum kecil, lalu duduk di kursi di sebelahnya. Mereka berdua duduk diam di bawah cahaya redup lampu rumah sakit, diselimuti keheningan yang penuh makna. Pagi harinya, setelah kondisi Busari semakin membaik, Rizka duduk di samping tempat tidur ibunya, memegang tangannya erat-erat. Busari tersenyum lemah, mencoba menenangkan putrinya. "Kamu tidak perlu khawatir, Nak," katanya pelan. "Ibu baik-baik saja sekarang." Rizka mengangguk, namun matanya masih basah. "Aku takut kehilanganmu, Bu. Aku tidak tahu harus bagaimana jika sesuatu terjadi padamu." Busari tersenyum lembut, lalu menatap Dr. Hendro yang berdiri di pintu ruangan. "Kamu punya suami yang baik, Rizka. Dia sudah membuktikannya kemarin. Kamu harus lebih percaya padanya." Rizka menoleh ke arah Dr. Hendro, yang tampak sedikit canggung mendengar ucapan Busari. Ia tidak yakin apakah ia sudah siap untuk benar-benar percaya pada pria itu. Namun satu hal yang ia yakini, Dr. Hendro adalah sosok yang bisa diandalkan dalam saat-saat sulit. Malam harinya, saat Rizka kembali ke rumah bersama Dr. Hendro, suasana di antara mereka berubah. Ada rasa hormat dan pengertian yang mulai tumbuh, meskipun masih terasa rapuh. Rizka menyadari bahwa pria itu bukan hanya orang asing yang dipaksakan menjadi suaminya. Ia adalah seseorang yang telah membantu keluarganya di saat-saat paling genting. Namun, di balik rasa syukurnya, Rizka juga menyadari bahwa pernikahan ini masih jauh dari sempurna. Masih ada banyak pertanyaan yang belum terjawab, dan masih ada jarak yang harus dijembatani. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit lebih ringan, seolah-olah beban di pundaknya mulai sedikit berkurang. Sebelum tidur, ia menatap Dr. Hendro yang sedang membaca buku di ruang kerja. Untuk pertama kalinya, ia melihat pria itu bukan sebagai orang asing, tapi sebagai seseorang yang telah menunjukkan kebaikan di saat ia paling membutuhkannya. Beberapa hari setelah kejadian di rumah sakit, suasana di rumah Rizka dan Dr. Hendro mulai berubah secara halus. Meskipun masih ada jarak antara mereka, hubungan mereka kini terasa lebih alami.
Rizka tidak lagi merasa seperti tamu di rumahnya sendiri. Ia mulai melihat tempat itu sebagai miliknya juga, meskipun perlahan-lahan. Bu Sari, yang kondisinya semakin membaik, akhirnya diizinkan pulang dari rumah sakit. Namun, dokter menyarankan agar ia menjalani pemulihan total dengan istirahat penuh selama beberapa minggu. Rizka pun memutuskan untuk tinggal sementara di rumah ibunya, membantu merawatnya sekaligus memberikan waktu bagi dirinya sendiri untuk merenung. Setiap sore, Dr. Hendro datang ke rumah Bu Sari untuk memeriksa kondisinya. Ia selalu membawa obat-obatan, memberikan nasihat medis, dan bahkan membantu membersihkan rumah jika Rizka sedang sibuk mengurus ibunya. Sikapnya yang lembut dan bijaksana membuat Rizka semakin penasaran tentang siapa pria ini sebenarnya. Suatu hari, saat Bu Sari sedang tidur, siang, Rizka duduk di ruang tamu bersama Dr. Hendro. Mereka berbincang tentang banyak hal, dari pekerjaan mereka di rumah sakit hingga minat masing-masing di luar profesi. "Aku tahu kamu suka melukis," kata Dr. Hendro tiba-tiba, membuat Rizka terkejut. "Bagaimana? Kamu tahu?" tanyanya heran. Dr. Hendro tersenyum tipis. "Ibumu pernah bercerita padaku. Katanya, kamu sering melukis ketika masih kecil. Apakah kamu masih melakukannya?" Rizka menggeleng pelan. "Tidak. Sudah lama aku tidak melukis. Hidup ini terlalu sibuk untuk hal-hal seperti itu." Dr. Hendro tampak berpikir sejenak, lalu berkata, "Kadang-kadang kita perlu meluangkan waktu untuk hal-hal yang membuat kita bahagia. Aku sendiri suka mendengarkan musik klasik di waktu senggang. Itu membantuku rileks." Rizka tersenyum kecil, merasa sedikit tersentuh oleh perkataan itu. Untuk pertama kalinya, ia melihat bahwa Dr. Hendro bukan hanya seorang dokter atau suaminya. Ia adalah manusia biasa dengan minat dan hobi seperti orang lain. Saat malam mulai turun, Rizka dan Dr. Hendro duduk di teras belakang rumah Bu Sari, menikmati angin sejuk yang berhembus lembut. Di bawah cahaya bulan yang redup, Rizka memutuskan untuk bertanya tentang sesuatu yang telah mengganggu pikirannya sejak ia menemukan kotak kenangan di kamar Dr. Hendro. "Pak," panggilnya pelan, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. "Boleh aku bertanya sesuatu?" Dr. Hendro menoleh, matanya tertuju pada Rizka dengan ekspresi ramah. "Tentu saja. Apa yang ingin kamu tanyakan?" Rizka menarik napas dalam-dalam. Aku menemukan kotak tua di kamarmu beberapa hari lalu. Ada foto-foto dan surat-surat di dalamnya. Apakah itu semua tentang istri pertamamu?" Dr. Hendro terdiam sejenak, wajahnya tampak sedikit murung. Namun, setelah beberapa detik, ia tersenyum tipis. "Ya, itu barang-barang kenangan dari mendiang istriku, Rina. Dia adalah wanita yang luar biasa, Rizka. Kami memiliki banyak momen indah bersama." Rizka merasa sedikit gugup, tak yakin apakah ia harus melanjutkan pembicaraan. Namun, Dr. Hendro tampak terbuka untuk berbicara, sehingga ia memberanikan diri. "Kenapa dia meninggalkanmu?" Dr. Hendro menghela napas panjang, matanya menatap langit malam yang gelap. "Rina meninggal karena penyakit langka yang sulit diobati. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya. Tapi, pada akhirnya aku gagal." Suara pria itu terdengar getir, namun penuh pengertian. Rizka merasakan betapa dalam luka yang dialami Dr. Hendro. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai, apalagi setelah berjuang begitu keras untuk menyelamatkannya. "Aku minta maaf telah membuka luka lamamu," kata Rizka pelan, merasa bersalah atas pertanyaannya. Dr. Hendro menggeleng pelan. "Tidak apa-apa, Rizka. Ini adalah bagian dari hidupku, dan aku sudah belajar untuk menerimanya. Setiap orang memiliki kenangan yang membekas, baik itu indah maupun menyakitkan." Malam itu, setelah Dr. Hendro pulang, Rizka duduk di tepi ranjangnya, memikirkan semua percakapan yang baru saja terjadi. Ia mulai menyadari bahwa Dr. Hendro adalah pria yang jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan. Ia bukan hanya sosok yang baik hati dan sabar, ia juga seorang manusia dengan luka dan kerapuhan. Rizka merasa sedikit bersalah atas sikap dinginnya selama ini.
Ia telah memandang Dr. Hendro sebagai sosok asing yang dipaksakan menjadi suaminya, tanpa benar-benar mencoba memahaminya. Namun setelah mendengar cerita tentang mendiang istrinya, Rizka mulai melihat pria itu dengan mata yang berbeda. Meskipun ia masih belum sepenuhnya merasa nyaman dalam pernikahannya, Rizka menyadari bahwa ada kemungkinan besar ia bisa belajar mencintai Dr. Hendro, bukan karena kewajiban atau tekanan keluarga, tetapi karena ia mulai melihat sisi lain dari pria itu yang begitu manusiawi. Di bawah sinar bulan yang samar, Rizka menatap cincin pernikahannya yang sederhana. Hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan besar, namun kali ini ia merasa sedikit lebih lega. Ia mulai memahami bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang balas budi kepada ibunya, atau memenuhi ekspektasi orang lain. Ini tentang dua manusia yang mencoba saling memahami dan saling mendukung. Sebelum tidur, Rizka berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih terbuka terhadap Dr. Hendro. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan mungkin akan penuh tantangan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa optimis bahwa ada harapan untuk kebahagiaan di masa depan. Beberapa minggu telah berlalu sejak krisis kesehatan Busari, dan kehidupan Rizka serta Dr. Hendro mulai menemukan ritme baru. Meskipun masih ada ketegangan yang samar-samar terasa di antara mereka, hubungan mereka perlahan-lahan mulai berkembang menjadi sesuatu yang lebih alami dan hangat. Rizka mulai melihat Dr. Hendro bukan hanya sebagai suaminya atau dokter yang baik hati, tetapi juga sebagai seseorang dengan siapa ia bisa berbagi momen-momen kecil kebahagiaan. Pagi itu, matahari bersinar cerah, menyinari dapur rumah Busari, tempat Rizka sedang menyiapkan sarapan. Ia membuat sup ayam kesukaan ibunya, sementara Dr. Hendro duduk di meja makan, membaca koran pagi. Udara di ruangan itu terasa ringan, tanpa beban tekanan seperti biasanya. Sup ini harum sekali, kata Dr. Hendro menutup korannya dan tersenyum pada Rizka. Aku jadi lapar. Rizka balas tersenyum tipis, merasa sedikit malu karena pujian itu. Ini cuma sup biasa, Pak. Tidak ada yang istimewa. Tapi rasanya pasti enak kalau dibuat olehmu, balas Dr. Hendro dengan nada lembut, lalu tertawa kecil. Kamu harus lebih percaya diri. Rizka tidak menjawab, namun pipinya memerah pelan-pelan. Ia mulai terbiasa dengan sikap Dr. Hendro yang selalu memberikan apresiasi meski untuk hal-hal kecil. Pria itu memiliki cara tersendiri untuk membuat orang lain merasa dihargai, dan Rizka mulai menyadari bahwa itu adalah salah satu kelebihannya. Setelah sarapan, saat Busari sedang tidur siang, Rizka dan Dr. Hendro duduk di teras belakang rumah. Mereka berbincang tentang banyak hal, dari pekerjaan mereka di rumah sakit hingga minat masing-masing. Dr. Hendro bercerita tentang bagaimana ia pertama kali tertarik pada dunia kedokteran, dan Rizka mendengarkan dengan penuh minat. Aku selalu ingin membantu orang, kata Dr. Hendro, matanya berbinar saat ia bercerita. Dulu, aku sering melihat ayahku merawat pasien di desa kami. Aku terinspirasi olehnya. Rizka tersenyum kecil. Aku juga ingin membantu orang, tapi aku memilih menjadi perawat. Aku lebih suka berada langsung di sisi pasien, mendengarkan cerita mereka. Dr. Hendro mengangguk, tampak menghargai jawaban itu. Kamu hebat, Rizka. Banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam profesi seperti itu. Mereka saling tersenyum, dan untuk pertama kalinya, Rizka merasakan keintiman yang tulus dalam percakapan mereka. Ada rasa nyaman yang tidak pernah ia rasakan. Sebelumnya, seolah-olah mereka berdua sedang membangun fondasi baru dalam hubungan mereka. Malam harinya, setelah Busari tidur lebih awal, Dr. Hendro mengajak Rizka ke ruang tamu untuk mendengarkan musik. Ia menyalakan pemutar piringan hitam tua miliknya, dan alunan musik klasik yang lembut mulai mengisi ruangan. Aku suka lagu ini, kata Dr. Hendro, menunjuk ke piringan hitam yang berputar. Ini adalah salah satu favorit Rina, istri pertamaku. Rizka mendengarkan dengan penuh perhatian, mencoba merasakan emosi di balik musik itu. Alunan piano yang melankolis membuat suasana semakin intim, dan tanpa sadar, Rizka merasa dirinya tenggelam dalam atmosfer yang hangat. Lagu ini indah, katanya pelan, menatap Dr. Hendro. Apa kamu sering mendengarkannya? Dr. Hendro mengangguk, wajahnya tampak tenang namun penuh kenangan.
Ya, kadang-kadang. Musik ini membantuku mengingat masa-masa indah bersama Rina. Tapi sekarang, aku juga mendengarkannya untuk meredakan stres. Rizka merasa tersentuh oleh kejujuran Dr. Hendro. Ia menyadari bahwa pria itu bukan hanya sosok yang bijaksana dan sabar, tetapi juga seseorang yang memiliki kerapuhan dan kelembutan dalam dirinya. Terima kasih sudah memperbolehkanku mendengarnya, kata Rizka pelan, suaranya penuh rasa syukur. Dr. Hendro tersenyum kecil, lalu menatap Rizka dengan ekspresi lembut. Kamu tidak perlu berterima kasih. Aku senang jika kamu merasa nyaman. Saat malam semakin larut, Rizka dan Dr. Hendro duduk berdampingan di sofa, mendengarkan musik klasik yang terus mengalun. Rizka merasa ada sesuatu yang berubah di antara mereka, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar rasa hormat atau kewajiban. Ada kehangatan yang mulai tumbuh, meskipun masih rapuh. Tanpa disadari, tangan Dr. Hendro menyentuh tangan Rizka dengan lembut. Gerakan itu begitu spontan, namun penuh makna. Rizka tidak menarik tangannya, melainkan membiarkannya tetap di sana, merasakan sentuhan hangat itu. Aku tahu kita masih punya banyak hal yang harus dipelajari satu sama lain, kata Dr. Hendro. Pelan, suaranya terdengar begitu tulus. Tapi aku berharap kita bisa terus saling memahami dan mendukung. Rizka menatapnya, matanya berkaca-kaca karena emosi yang bercampur aduk. Ia tidak yakin apakah ia sudah sepenuhnya siap untuk mencintai Dr. Hendro, namun ia mulai merasakan bahwa ada kemungkinan besar ia bisa belajar untuk melakukannya. Aku juga berharap begitu, balasnya pelan, suaranya bergetar. Malam itu, setelah Dr. Hendro pulang ke rumahnya, Rizka duduk di tepi ranjang, memikirkan semua momen yang baru saja terjadi. Ia menyadari bahwa hubungannya dengan Dr. Hendro mulai berubah, dari sekadar formalitas menjadi sesuatu yang lebih mendalam. Masih ada banyak hal yang belum diketahui dan dipahami, namun Rizka merasa optimis bahwa mereka berdua sedang menuju ke arah yang lebih baik. Sebelum tidur, ia menatap cincin pernikahannya yang sederhana, berkilauan di bawah cahaya lampu. Hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan besar, namun kali ini ia merasa sedikit lebih lega. Ia mulai melihat bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan romantis, tetapi juga tentang saling memahami, mendukung, dan berbagi momen-momen kecil yang membuat hidup lebih indah. Untuk pertama kalinya, Rizka merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa bahagia dalam pernikahan ini. Pagi itu, udara terasa lebih sejuk dari biasanya. Rizka dan Dr. Hendro telah kembali ke rumah mereka setelah Bu Sari dinyatakan cukup sehat untuk tinggal sendiri di rumahnya. Meskipun masih ada rasa cemas yang tersisa tentang kondisi ibunya, Rizka mulai merasa sedikit lega. Namun, pikirannya tetap dipenuhi oleh banyak pertanyaan, terutama tentang masa lalu Dr. Hendro. Sejak percakapan malam itu tentang mendiang istri pertamanya, Rina, Rizka tidak bisa berhenti memikirkan pria itu. Ia penasaran dengan cerita-cerita yang belum sepenuhnya terungkap. Apakah benar-benar hanya penyakit langka yang menyebabkan kematian Rina? Atau ada rahasia lain yang disembunyikan Dr. Hendro? Suatu sore, saat Dr. Hendro sedang bertugas di rumah, sakit, Rizka memutuskan untuk membersihkan ruang kerja suaminya. Ruangan itu jarang ia masuki, karena Dr. Hendro selalu menjaga privasi di sana. Namun kali ini ia merasa ingin tahu lebih banyak tentang pria itu, tentang siapa dia sebenarnya. Di sudut ruangan, di atas meja kayu tua yang dipenuhi buku-buku tebal, Rizka menemukan sebuah kotak kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan dokumen medis. Kotak itu tampak kuno dengan ukiran halus di permukaannya. Penasaran, ia membukanya perlahan. Di dalam kotak itu, Rizka menemukan beberapa surat tua yang sudah menguning, tertulis dengan tulisan tangan indah. Ada juga beberapa foto yang sudah pudar, menunjukkan Dr. Hendro bersama seorang wanita cantik, Rina. Namun, ada satu surat yang langsung menarik perhatiannya. Surat itu ditulis oleh Rina kepada Dr. Hendro, dan isinya membuat Rizka terkejut. Dengan tangan gemetar, Rizka membaca surat itu. Tulisan tangan Rina begitu penuh emosi, namun juga terasa menyedihkan. Kepada Hendro yang tercinta,
Aku menulis surat ini dengan hati yang berat. Aku tahu kamu mencintai aku, tapi aku tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti ini. Aku lelah, Hendro. Bukan hanya karena penyakit ini, tapi juga karena perasaanku yang semakin hancur. Aku merasa seperti beban bagimu, dan aku tidak tahan lagi melihatmu berusaha keras untuk menyelamatkanku. Aku mencintaimu lebih dari apapun di dunia ini, tapi aku tidak bisa melihatmu menderita karena aku. Maafkan aku jika keputusan ini menyakitkanmu, tapi aku harap kamu bisa memahami bahwa ini adalah jalan terbaik bagiku. Selamanya Rina Rizka membeku sejenak, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa Rina ternyata bunuh diri, bukan meninggal, karena penyakitnya. Fakta ini membuatnya merasa bingung dan terguncang. Bagaimana mungkin Dr. Hendro tidak memberitahunya tentang ini? Apakah ini alasan mengapa pria itu selalu tampak membawa beban berat di pundaknya? Setelah membaca surat itu, Rizka merasa dilema. Di satu sisi, ia merasa bersalah karena telah membaca barang pribadi Dr. Hendro tanpa izin. Di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan fakta bahwa pria itu menyimpan rahasia besar tentang masa lalunya. Apa yang harus kulakukan? Gumamnya pada diri sendiri, duduk di kursi di ruang kerja itu, dengan surat itu masih di tangannya. Haruskah aku bertanya padanya? Atau aku biarkan saja? Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi, penasaran, marah, dan kasihan. Ia tidak yakin. Apakah Dr. Hendro akan terbuka jika ia menanyakan tentang surat itu? Atau apakah pria itu akan merasa tersinggung karena privasinya dilanggar? Namun, satu hal yang pasti. Rizka menyadari bahwa Dr. Hendro bukan hanya orang baik yang selalu tampak, tenang dan bijaksana. Ia adalah manusia dengan luka mendalam yang mungkin belum sepenuhnya sembuh. Surat itu membuktikan bahwa pria itu pernah gagal melindungi orang yang paling ia cintai. Dan mungkin itulah alasan mengapa ia memilih untuk menikahi Rizka, untuk menghindari kesendirian. Malam itu, setelah Dr. Hendro pulang, Rizka duduk di tepi ranjang, memikirkan semua yang telah ia temukan. Ia merasa sedikit bersalah karena telah membaca surat-surat itu, namun ia juga merasa lebih dekat dengan pria itu. Ia mulai memahami bahwa Dr. Hendro memiliki kerapuhan yang tidak pernah ia tunjukkan di depan orang lain. Apakah dia menikahiku karena takut sendirian? Gumamnya pelan, meremas ujung bajunya erat-erat. Atau apakah dia benar-benar ingin membangun hubungan baru? Pertanyaan-pertanyaan itu terus bergema di kepalanya, membuatnya sulit tidur. Namun di balik semua kebingungannya, Rizka menyadari bahwa ia mulai merasakan simpati yang lebih dalam terhadap Dr. Hendro. Ia tidak lagi melihat pria itu sebagai sosok asing yang dipaksakan menjadi suaminya, tetapi sebagai manusia yang memiliki luka dan kerapuhan. Di bawah sinar bulan yang redup, Rizka menatap cincin pernikahannya yang sederhana. Hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan besar, namun kali ini ia merasa lebih lega. Ia mulai menyadari bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang balas budi kepada ibunya atau memenuhi ekspektasi orang lain. Ini tentang dua manusia yang mencoba saling memahami dan saling mendukung. Meskipun ia belum siap untuk menghadapi Dr. Hendro dan membicarakan surat itu, Rizka berjanji pada dirinya sendiri untuk lebih terbuka terhadap pria itu. Ia tahu bahwa perjalanan ini masih panjang dan mungkin akan penuh tantangan. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa optimis bahwa ada harapan untuk kebahagiaan di masa depan. Sebelum tidur, Rizka menyimpan surat itu kembali ke kotak kayu kecil, berharap bahwa suatu hari nanti, Dr. Hendro akan membuka dirinya dan berbagi cerita lengkap tentang masa lalunya. Malam itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rizka duduk di ruang tamu dengan kepala tertunduk, pikirannya dipenuhi oleh surat-surat yang ia temukan di kotak kayu tua milik Dr. Hendro. Ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan apa yang telah ia baca. Terlalu banyak pertanyaan yang memenuhi kepalanya, dan terlalu besar rasa ingin tahunya tentang masa lalu suaminya. Dr. Hendro baru saja pulang dari rumah sakit, tampak lelah setelah seharian bekerja. Namun, Rizka memutuskan bahwa malam ini adalah saat yang tepat untuk mengonfrontasi pria itu. Ia tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian, meskipun ia tahu bahwa percakapan ini mungkin akan menyakitkan bagi mereka berdua. "Pak,
Panggil Rizka pelan saat Dr. Hendro melepas dasi dan duduk di sofa. Suaranya terdengar gugup, namun juga tegas. Dr. Hendro menoleh, tampak sedikit terkejut mendengar nada suara Rizka. Ada apa, Rizka? Kamu terlihat cemas. Rizka menarik napas dalam-dalam, mencoba menyusun kata-kata dengan hati-hati. Aku menemukan sesuatu hari ini. Di ruang kerjamu. Dr. Hendro mengerutkan alisnya, tampak bingung. Menemukan apa? Rizka mengeluarkan kotak kayu kecil dari balik punggungnya, meletakkannya di atas meja di depan mereka. Matanya menatap Dr. Hendro dengan campuran rasa bersalah dan penasaran. Aku membuka kotak ini tanpa izinmu. Maafkan aku. Dr. Hendro membeku. Sejenak, wajahnya langsung berubah menjadi pucat. Ia menatap kotak itu dengan ekspresi yang sulit dibaca, campuran antara marah, takut, dan sedih. Kenapa kamu membukanya? Tanyanya pelan, suaranya terdengar getir. Aku penasaran, jawab Rizka. Suaranya bergetar. Dan aku menemukan surat-surat ini. Surat dari Rina. Dr. Hendro menutup matanya sejenak, seolah-olah mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ketika ia membuka mata kembali, ada rasa kelelahan yang mendalam di sana. Aku tidak pernah ingin kamu tahu tentang ini, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Tapi aku sudah tahu, balas Rizka, nada suaranya semakin kuat. Dan aku butuh penjelasan, Pak. Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Dr. Hendro. Menundukkan kepala, tangannya gemetar saat ia memegang kotak itu. Setelah beberapa detik yang terasa seperti abad, ia mulai berbicara dengan nada suara yang berat. Rina. Dia bukan hanya meninggal karena penyakitnya, katanya pelan, suaranya penuh rasa bersalah. Dia bunuh diri. Rizka merasa dadanya sesak, meskipun ia sudah tahu fakta ini dari surat yang ia baca. Mendengarnya langsung dari mulut Dr. Hendro membuat segalanya terasa lebih nyata, lebih menyakitkan. Aku gagal melindunginya. Lanjut Dr. Hendro. Suaranya semakin bergetar. Aku berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkannya, tapi aku tidak bisa melihat betapa rapuhnya dia. Aku terlalu fokus pada penyakitnya, dan aku tidak menyadari bahwa jiwanya juga sedang sekarat. Air mata mulai mengalir di pipi Dr. Hendro, dan Rizka merasa hatinya tercabik-cabik melihat pria itu menangis. Ia tidak pernah membayangkan bahwa suaminya, yang selalu tampak tegar dan bijaksana, memiliki luka sedalam ini. Aku merasa sangat bersalah, kata Dr. Hendro. Suaranya hampir tak terdengar. Setiap hari sejak kematiannya, aku selalu bertanya-tanya, apakah aku bisa melakukan sesuatu yang lebih? Apakah aku bisa menyelamatkannya jika aku lebih peka, lebih perhatian? Rizka tidak bisa menahan air matanya sendiri. Ia meraih tangan Dr. Hendro, mencoba memberikan sedikit kehangatan. Ini bukan salahmu, Pak, katanya pelan, suaranya penuh empati. Kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Kadang-kadang, kita tidak bisa menyelamatkan orang yang kita cintai, meskipun kita sudah berusaha sepenuh hati. Dr. Hendro menatap Rizka. Matanya penuh dengan rasa syukur dan kelelahan. Terima kasih sudah mengatakannya, Rizka. Tapi aku tahu bahwa aku gagal. Dan itulah sebabnya aku menikahimu. Rizka terkejut mendengar pengakuan itu. Apa maksudmu? Aku menikahimu karena aku takut kesepian, kata Dr. Hendro jujur. Suaranya bergetar. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku sendirian, membawa beban ini tanpa ada yang bisa aku andalkan. Aku tahu ini egois, dan aku tahu kamu pasti merasa terpaksa. Tapi aku benar-benar membutuhkan seseorang di sisiku. Rizka terdiam sejenak, mencoba mencerna semua yang baru saja ia dengar. Ia merasa sedikit marah, namun juga merasa iba. Pernikahan mereka dimulai dengan alasan yang salah. Bukan karena cinta, tapi karena rasa takut dan kebutuhan satu sama lain. Namun, di balik semua itu, ia juga melihat kejujuran dan kerapuhan Dr. Hendro yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Aku tidak tahu harus berkata apa, kata Rizka akhirnya, suaranya pelan.
Aku merasa sedih mendengar semua ini. Tapi, aku juga merasa lebih memahamimu sekarang. Dr. Hendro menghela napas panjang, lalu tersenyum tipis. Aku tahu aku tidak layak mendapatkan pemahamanmu, Rizka. Tapi aku berharap, suatu hari nanti, kamu bisa memaafkanku. Malam itu, Rizka dan Dr. Hendro duduk diam di ruang tamu, saling memegang tangan tanpa banyak bicara. Ada rasa lega yang terasa di antara mereka. Rasa lega karena rahasia besar telah terungkap. Dan rasa lega karena mereka mulai membangun kepercayaan yang lebih dalam. Rizka menyadari bahwa pernikahan ini masih jauh dari sempurna. Namun ia mulai melihat bahwa ada harapan untuk kebahagiaan di masa depan. Ia tidak lagi melihat Dr. Hendro sebagai sosok asing yang dipaksakan menjadi suaminya, tetapi sebagai manusia yang memiliki luka dan kerapuhan. Sebelum tidur, Rizka menatap cincin pernikahannya yang sederhana, berkilauan di bawah cahaya lampu. Hatinya masih dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan besar, namun kali ini ia merasa sedikit lebih ringan. Ia mulai memahami bahwa cinta tidak selalu datang dari ekspektasi atau keinginan, tetapi dari pengertian dan kebersamaan. Untuk pertama kalinya, Rizka merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, ia bisa belajar mencintai Dr. Hendro dengan cara yang berbeda. Beberapa minggu setelah konfrontasi emosional malam itu, hubungan Rizka dan Dr. Hendro mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Mereka lebih terbuka satu sama lain, berbagi cerita tentang masa lalu mereka tanpa banyak ragu. Meskipun masih ada rasa canggung di sana-sini, Rizka mulai melihat Dr. Hendro bukan hanya sebagai suami yang dipaksakan oleh keadaan, tetapi sebagai seorang pria dengan keteguhan dan kerapuhan yang membuatnya semakin manusiawi. Namun, takdir tampaknya belum selesai menguji mereka. Suatu pagi, saat Rizka sedang bersiap untuk bekerja di rumah sakit, telepon genggam Dr. Hendro berdering. Setelah menerima panggilan tersebut, ekspresi wajah pria itu langsung berubah, penuh kekhawatiran dan ketegangan. "Ada apa, Pak?" tanya. Rizka merasakan sesuatu yang tidak beres. Dr. Hendro meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menatap Rizka dengan mata yang kosong. Aku harus ke rumah sakit sekarang," katanya pelan, suaranya terdengar berat. Rizka merasa cemas. "Kenapa? Ada masalah?" Dr. Hendro menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang hampir seperti bisikan. "Aku didiagnosis kanker stadium lanjut." Rizka merasa tubuhnya membeku. Ia tidak bisa memproses kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Dr. Hendro. Kanker?" Ulangnya, suaranya bergetar. "Sejak kapan? Dokter spesialis yang memeriksa hasil tes darahku memberitahuku kemarin," jawab Dr. Hendro, matanya tertunduk. "Aku sudah mencoba menyembunyikannya, tapi aku tidak bisa lagi." Rizka meraih tangan Dr. Hendro, mencoba menenangkan dirinya. Sendiri sekaligus pria itu. "Tidak apa-apa, Pak. Kita akan mencari solusi. Kamu pasti bisa menjalani pengobatan, kan?" Dr. Hendro menggeleng pelan, wajahnya tampak lelah namun penuh keteguhan. "Tidak, Rizka. Aku tidak ingin menjalani pengobatan agresif. Aku sudah cukup tua, dan aku tidak ingin hidupku dihabiskan di rumah sakit, bergantung pada obat-obatan dan mesin. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku dengan damai." Rizka merasa dadanya sesak, air mata mulai mengalir di pipinya. "Bagaimana bisa kamu memutuskan begitu saja? Kamu harus berjuang, Pak." "Aku sudah memikirkannya masak-masak," balas Dr. Hendro dengan nada tenang, namun penuh kelembutan. "Ini adalah keputusan yang terbaik untukku. Aku tidak ingin kamu melihatku dalam kondisi yang menyedihkan. Aku ingin meninggalkan kenangan yang baik." Hari-hari berikutnya terasa begitu berat bagi Rizka. Setiap kali ia melihat Dr. Hendro, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Bagaimana mungkin pria yang baru saja mulai ia pahami dan hormati harus pergi begitu cepat? Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi, kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Suatu sore, saat mereka duduk di teras belakang rumah, Rizka memutuskan untuk bertanya sesuatu yang telah mengganggu pikirannya selama ini. "Pak, apakah kamu tidak takut? Menyadari bahwa waktumu tinggal sedikit,
Dr. Hendro tersenyum tipis, matanya menatap langit yang mulai gelap. Tentu saja aku takut, Rizka. Siapa yang tidak takut menghadapi kematian? Tapi aku juga sadar bahwa hidup ini tidak abadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima dengan lapang dada. Rizka meneteskan air mata, merasa hatinya semakin tercabik-cabik. Aku tidak siap kehilanganmu, Pak. Aku baru saja mulai memahamimu. Dr. Hendro memegang tangan Rizka erat-erat, mencoba menenangkan wanita muda itu. Kamu tidak akan kehilanganku sepenuhnya, Rizka. Selama kamu mengingatku, aku akan selalu ada di sisimu. Dan aku bangga karena kamu sudah menjadi orang yang kuat meskipun keadaan sulit. Meskipun Dr. Hendro memutuskan untuk tidak menjalani pengobatan agresif, Rizka tetap berusaha memberikan dukungan penuh. Ia merawat suaminya dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa pria itu merasa nyaman dan bahagia di sisa hidupnya. Mereka sering duduk bersama di teras, mendengarkan musik klasik favorit Dr. Hendro, atau sekadar berbicara tentang hal-hal ringan yang membuat mereka tersenyum. Suatu malam, saat mereka duduk di sofa ruang tamu, Dr. Hendro berkata, pelan, "Rizka, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menyesal menikahimu. Meskipun awalnya semua ini dimulai dengan alasan yang salah, aku sangat bersyukur bahwa kamu ada di sisiku. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku." Rizka menangis terseduh-seduh, merasa betapa tulusnya pria itu. Aku juga tidak menyesal, Pak. Aku belajar banyak dari kamu. Malam itu, setelah Dr. Hendro tertidur di kursi, Rizka duduk di tepi ranjang, memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di meja. Hatinya dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam, namun juga oleh rasa syukur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan ini akan membawa begitu banyak pelajaran dan transformasi dalam hidupnya. Di bawah sinar bulan yang redup, Rizka menatap cincin pernikahannya yang sederhana. Ia tahu bahwa waktu bersama Dr. Hendro tidak akan lama lagi, namun ia juga menyadari bahwa pria itu telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar cinta, pengertian, kebersamaan, dan ketenangan. Sebelum tidur, Rizka berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mendampingi Dr. Hendro hingga akhir, memberikan semua cinta dan dukungan yang ia bisa. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terberat dalam hidupnya, namun ia juga yakin bahwa ia akan keluar dari ini dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk pertama kalinya, Rizka merasa bahwa meskipun cinta mereka tidak sempurna, itu adalah cinta yang tulus dan mendalam. Beberapa minggu setelah konfrontasi emosional malam itu, hubungan Rizka dan Dr. Hendro mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Mereka lebih terbuka satu sama lain, berbagi cerita tentang masa lalu mereka tanpa banyak ragu. Meskipun masih ada rasa canggung di sana-sini, Rizka mulai melihat Dr. Hendro bukan hanya sebagai suami yang dipaksakan oleh keadaan, tetapi sebagai seorang pria dengan keteguhan dan kerapuhan yang membuatnya semakin manusiawi. Namun, takdir tampaknya belum selesai menguji mereka. Suatu pagi, saat Rizka sedang bersiap untuk bekerja di rumah sakit, telepon genggam Dr. Hendro berdering. Setelah menerima panggilan tersebut, ekspresi wajah pria itu langsung berubah, penuh kekhawatiran dan ketegangan. "Ada apa, Pak?" tanya. Rizka merasakan sesuatu yang tidak beres. Dr. Hendro meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menatap Rizka dengan mata yang kosong. Aku harus ke rumah sakit sekarang," katanya pelan, suaranya terdengar berat. Rizka merasa cemas. "Kenapa? Ada masalah?" Dr. Hendro menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada yang hampir seperti bisikan. "Aku didiagnosis kanker stadium lanjut." Rizka merasa tubuhnya membeku. Ia tidak bisa memproses kata-kata yang baru saja keluar dari mulut Dr. Hendro. "Kak, kanker?" ulangnya, suaranya bergetar. "Sejak kapan?" "Dokter spesialis yang memeriksa hasil tes darahku memberitahuku kemarin," jawab Dr. Hendro, matanya tertunduk. "Aku sudah mencoba menyembunyikannya, tapi aku tidak bisa lagi." Rizka meraih tangan Dr. Hendro, mencoba menenangkan dirinya, sendiri sekaligus pria itu. "Tidak apa-apa, Pak. Kita akan mencari solusi. Kamu pasti bisa menjalani pengobatan, kan?" Dr. Hendro menggeleng pelan.
Wajahnya tampak lelah namun penuh keteguhan. Tidak, Rizka. Aku tidak ingin menjalani pengobatan. Agresif? Aku sudah cukup tua, dan aku tidak ingin hidupku dihabiskan di rumah sakit, bergantung pada obat-obatan dan mesin. Aku hanya ingin menjalani sisa hidupku dengan damai. Rizka merasa dadanya sesak, air mata mulai mengalir di pipinya. Bagaimana bisa kamu memutuskan begitu saja? Kamu harus berjuang, Pak. Aku sudah memikirkannya masak-masak. Balas Dr. Hendro dengan nada tenang, namun penuh kelembutan. Ini adalah keputusan yang terbaik untukku. Aku tidak ingin kamu melihatku dalam kondisi yang menyedihkan. Aku ingin meninggalkan kenangan yang baik. Hari-hari berikutnya terasa begitu berat bagi Rizka. Setiap kali ia melihat Dr. Hendro, ia merasakan ketakutan yang mendalam. Bagaimana mungkin pria yang baru saja mulai ia pahami dan hormati harus pergi begitu cepat? Hatinya dipenuhi oleh campuran emosi, kesedihan, kemarahan, dan ketidakberdayaan. Suatu sore, saat mereka duduk di teras belakang rumah, Rizka memutuskan untuk bertanya sesuatu yang telah mengganggu pikirannya selama ini. Pak, apakah kamu tidak takut? Menyadari bahwa waktumu tinggal sedikit, Dr. Hendro tersenyum tipis. Matanya menatap langit yang mulai gelap. Tentu saja aku takut, Rizka. Siapa yang tidak takut menghadapi kematian? Tapi aku juga sadar bahwa hidup ini tidak abadi. Yang bisa kita lakukan hanyalah menerima dengan lapang dada. Rizka meneteskan air mata. Merasa hatinya semakin tercabik-cabik. Aku tidak siap kehilanganmu, Pak. Aku baru saja mulai memahamimu. Dr. Hendro memegang tangan Rizka erat-erat, mencoba menenangkan wanita muda itu. Kamu tidak akan kehilanganku sepenuhnya, Rizka. Selama kamu mengingatku, aku akan selalu ada di sisimu. Dan aku bangga karena kamu sudah menjadi orang yang kuat, meskipun keadaan sulit. Meskipun Dr. Hendro memutuskan untuk tidak menjalani pengobatan agresif, Rizka tetap berusaha memberikan dukungan penuh. Ia merawat suaminya dengan penuh kasih sayang, memastikan bahwa pria itu merasa nyaman dan bahagia di sisa hidupnya. Mereka sering duduk bersama di teras, mendengarkan musik klasik favorit Dr. Hendro, atau sekadar berbicara tentang hal-hal ringan yang membuat mereka tersenyum. Suatu malam, saat mereka duduk di sofa ruang tamu, Dr. Hendro berkata pelan, Rizka, aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak menyesal menikahimu. Meskipun awalnya semua ini dimulai dengan alasan yang salah, aku sangat bersyukur bahwa kamu ada di sisiku. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidupku. Rizka menangis terseduh-seduh, merasa betapa tulusnya pria itu. Aku juga tidak menyesal, Pak. Aku belajar banyak dari kamu. Malam itu, setelah Dr. Hendro tertidur di kursi, Rizka duduk di tepi ranjang, memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di meja. Hatinya dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam, namun juga oleh rasa syukur. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pernikahan ini akan membawa begitu banyak pelajaran dan transformasi dalam hidupnya. Di bawah sinar bulan yang redup, Rizka menatap cincin pernikahannya yang sederhana. Ia tahu bahwa waktu bersama Dr. Hendro tidak akan lama lagi. Namun ia juga menyadari bahwa pria itu telah memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar cinta, pengertian, kebersamaan, dan ketenangan. Sebelum tidur, Rizka berjanji pada dirinya sendiri untuk terus mendampingi Dr. Hendro hingga akhir, memberikan semua cinta dan dukungan yang ia bisa. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terberat dalam hidupnya, namun ia juga yakin bahwa ia akan keluar dari ini dengan kekuatan yang lebih besar. Untuk pertama kalinya, Rizka merasa bahwa meskipun cinta mereka tidak sempurna, itu adalah cinta yang tulus dan mendalam. Malam itu, angin sejuk berhembus lembut di halaman belakang rumah. Rizka duduk di samping Dr. Hendro yang terbaring di kursi roda dengan selimut tebal melingkupi tubuhnya. Wajah pria itu tampak damai, matanya tertutup, napasnya pelan namun teratur. Meskipun kondisinya semakin melemah, ada kehangatan yang tetap terpancar dari senyum tipisnya. Rizka memegang tangan Dr. Hendro erat-erat, mencoba menahan air mata yang terus mengalir di pipinya. Ia tahu bahwa ini adalah salah satu malam terakhir mereka bersama. Setiap tarikan napas Dr. Hendro terasa seperti detik-detik yang tak tergantikan. Detik-detik yang ia ingin hentikan, namun tak mampu.
Rizka, panggil Dr. Hendro pelan. Suaranya begitu lemah hingga hampir tak terdengar. Rizka langsung menoleh, matanya berkaca-kaca. Aku di sini, Pak, jawabnya cepat. Suaranya bergetar karena emosi. Dr. Hendro membuka matanya perlahan, lalu tersenyum, tipis. Terima kasih sudah ada di sisiku sampai akhir. Rizka meremas tangannya lebih erat, mencoba menahan isak tangis. Aku tidak akan meninggalkanmu, Pak. Aku akan selalu ada untukmu. Dr. Hendro menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang. Matanya tampak teduh, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu yang jauh lebih indah daripada dunia fisik ini. Aku tidak takut lagi, Rizka. Kamu telah memberikan cinta dan kebahagiaan yang belum pernah kurasakan sejak Rina meninggal. Rizka menundukkan kepala, hatinya dipenuhi oleh rasa syukur dan kesedihan yang mendalam. Aku juga merasa bahagia, Pak. Meskipun awalnya sulit, kamu telah mengajarku arti cinta yang sebenarnya. Setelah beberapa saat, Dr. Hendro menutup matanya kembali. Napasnya semakin pelan. Rizka tidak bisa menahan diri lagi. Ia memeluk pria itu dengan erat, menangis dalam diam. Aku mencintaimu, Pak. Terima kasih atas segalanya. Dr. Hendro tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu perlahan-lahan menutup mata untuk selamanya. Napas terakhirnya keluar dengan tenang, meninggalkan Rizka sendirian di bawah sinar bulan yang redup. Setelah yakin bahwa Dr. Hendro telah tiada, Rizka tetap duduk di sampingnya, memegang tangannya erat-erat. Tubuhnya gemetar hebat, namun ia tidak bisa bergerak. Rasanya seperti separuh dari dirinya ikut pergi bersama pria itu. Beberapa jam kemudian, ketika fajar mulai menyingsing, Busari datang ke rumah setelah mendapat kabar dari Rizka. Wanita paruh baya itu langsung memeluk putrinya, menangis bersama-sama di samping tubuh Dr. Hendro. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Nak, kata Busari pelan. Suaranya bergetar. Tapi aku tahu, dia pasti sangat bahagia memilikimu di sisinya sampai akhir. Rizka hanya mengangguk pelan, tanpa bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Hatinya kosong, namun dipenuhi oleh kenangan-kenangan indah tentang Dr. Hendro, tentang bagaimana pria itu telah mengubah hidupnya, mengajarkannya arti cinta, pengorbanan, dan penerimaan. Hari pemakaman Dr. Hendro berlangsung dengan khidmat. Teman-teman sejawatnya dari rumah sakit, pasien-pasien yang pernah ia rawat, dan kerabat dekat hadir untuk memberikan penghormatan terakhir. Rizka berdiri di dekat pusara, memegang bunga melati yang harum. Matanya basah, namun ia mencoba tegar. Saat gundukan tanah mulai menutupi peti mati Dr. Hendro, Rizka menundukkan kepala, berdoa dalam hati. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah menjadi suamiku. Meskipun waktu kita bersama begitu singkat, aku akan selalu mengenangmu. Busari berdiri di samping Rizka, memegang pundaknya dengan lembut. Dia adalah pria yang baik, Nak. Dan dia sangat bangga padamu. Rizka mengangguk pelan, lalu meletakkan bunga melati di atas pusara. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan terus menjaga kenangan tentang Dr. Hendro. Kenangan tentang pria yang telah memberinya cinta yang tulus dan mendalam. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Rizka duduk di tepi ranjangnya, memandangi foto pernikahan mereka yang terpajang di meja. Hatinya masih dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam, namun ia juga merasa lega. Ia tahu bahwa Dr. Hendro telah pergi dengan damai, meninggalkan kenangan yang indah dan abadi. Di bawah sinar bulan yang redup, Rizka menatap cincin pernikahannya yang sederhana. Ia menyadari bahwa meskipun waktu mereka bersama begitu singkat, cinta mereka telah memberikan makna baru dalam hidupnya. Dr. Hendro bukan hanya suaminya, ia adalah guru, teman, dan orang yang telah mengubah perspektifnya tentang cinta dan kehidupan. Untuk pertama kalinya, Rizka merasa bahwa meskipun kehilangan begitu menyakitkan, ia juga telah menemukan kekuatan baru dalam dirinya. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam pernikahan yang dipaksakan. Sebaliknya, ia merasa bersyukur karena telah diberi kesempatan untuk mencintai dan dicintai dengan cara yang tulus. Sebelum tidur, Rizka menulis sebuah catatan di buku hariannya. Hari ini, aku kehilangan suamiku Dr. Hendro.
tapi aku tidak kehilangan cintanya. Dia telah mengajarku bahwa cinta tidak selalu datang dari ekspektasi atau keinginan. Cinta adalah tentang pengertian, penerimaan, dan kebersamaan. Meskipun waktunya singkat, aku akan selalu mengenangnya sebagai pria yang telah memberi warna dalam hidupku. Air mata kembali mengalir di pipinya, namun kali ini disertai dengan senyum kecil. Ia tahu bahwa meskipun Dr. Hendro telah pergi, cintanya akan tetap hidup dalam hatinya, selamanya. Beberapa bulan setelah kepergian Dr. Hendro, Rizka mulai menemukan ritme baru dalam hidupnya. Meskipun rasa kehilangan masih menyelimuti hatinya, ia sadar bahwa hidup harus terus berjalan. Kenangan tentang Dr. Hendro tidak pernah pudar. Malah, kenangan itu menjadi pilar yang menopangnya untuk bangkit dan melanjutkan langkah. Setiap pagi, saat sinar matahari pertama masuk melalui jendela kamar, Rizka selalu mengingat senyum lembut suaminya. Ia memulai hari-harinya dengan rasa syukur, meskipun hatinya masih dipenuhi oleh kedukaan yang mendalam. Namun, kali ini, ia tidak lagi merasa sendirian. Setiap momen yang ia habiskan bersama Dr. Hendro telah membekas dalam jiwanya, memberikan kekuatan untuk menghadapi masa depan. Rizka memutuskan untuk kembali bekerja di rumah sakit sebagai perawat. Pekerjaannya memberikan makna baru dalam hidupnya. Ia merasa bahwa inilah cara terbaik untuk menghormati warisan Dr. Hendro. Setiap kali ia merawat pasien, ia mencoba menerapkan nilai-nilai yang diajarkan oleh suaminya. Kesabaran, kelembutan, dan ketulusan. Namun, ada satu hal yang membuat Rizka merasa lebih terhubung dengan Dr. Hendro. Ia memutuskan untuk mendirikan sebuah yayasan nirlaba yang bertujuan membantu keluarga-keluarga kurang mampu untuk mendapatkan akses layanan kesehatan Greatest. Yayasan tersebut dinamai Kenanga, terinspirasi dari bunga favorit Dr. Hendro. Ini adalah bentuk penghormatan untukmu, Pak, gumam Rizka suatu sore saat ia sedang merencanakan program-program yayasan di ruang kerjanya. Kamu selalu ingin membantu orang lain, dan aku ingin melanjutkan apa yang kamu lakukan. Bu Sari sangat mendukung keputusan putrinya. Ini adalah ide yang luar biasa, Nak. Dr. Hendro pasti bangga padamu. Rizka tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Aku hanya ingin membuatnya bahagia, Bu. Meskipun dia sudah tiada, aku ingin namanya tetap dikenang. Selain bekerja di rumah sakit dan mengelola yayasan, Rizka juga mulai melukis lagi, sesuatu yang telah lama ia tinggalkan sejak masa kecilnya. Dr. Hendro sering menceritakan betapa ia mengagumi seni lukis, dan Rizka merasa bahwa melukis adalah cara terbaik untuk mengenang pria itu. Di salah satu sudut kamarnya, ia meletakkan kanvas besar dan mulai melukis gambaran abstrak tentang cinta dan kehilangan. Warna-warna yang ia gunakan mencerminkan emosi yang ia rasakan. Biru tua untuk kesedihan, kuning hangat untuk kenangan indah, dan hijau segar untuk harapan. Suatu hari, saat ia sedang melukis, Bu Sari masuk ke kamarnya dan terkejut melihat hasil karya putrinya. Lukisan ini indah sekali, Nak, katanya pelan, matanya berkaca-kaca. Apa ini tentang Dr. Hendro? Rizka mengangguk, lalu tersenyum tipis. Ya, Bu, ini tentang semua yang aku rasakan tentangnya. Tentang cinta, kehilangan, dan harapan. Untuk masa depan. Bu Sari memeluk putrinya erat-erat, lalu berkata, Dr. Hendro pasti sangat bangga padamu. Kamu telah menjalani hidupmu dengan cara yang luar biasa. Saat malam semakin larut, Rizka duduk di teras belakang rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang-bintang. Ia merasa damai, seolah-olah Dr. Hendro sedang berbicara padanya melalui angin malam yang sejuk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, Pak. Gumamnya pelan. Suaranya penuh rasa syukur. Tapi aku tahu bahwa aku bisa melanjutkan hidup ini karena kamu telah mengajarkanku arti cinta yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa meskipun pernikahan mereka dimulai dengan alasan yang salah, cinta mereka telah tumbuh menjadi sesuatu yang tulus dan mendalam. Dr. Hendro bukan hanya suaminya, ia adalah bagian dari dirinya yang tidak akan pernah hilang. Pagi. Berikutnya, saat matahari terbit, Rizka berdiri di depan pusara Dr. Hendro dengan seikat bunga melati di tangannya. Ia menundukkan kepala, lalu berdoa dalam hati. Terima kasih, Pak. Terima kasih telah mengubah hidupku.
Aku tidak akan pernah melupakanmu. Kamu adalah bagian dari hidupku yang akan selalu abadi. Setelah meninggalkan bunga itu di atas pusara, Rizka berbalik dan berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Hatinya masih dipenuhi oleh kenangan tentang Dr. Hendro, namun kali ini disertai dengan rasa syukur dan harapan. Di bawah sinar matahari yang cerah, Rizka tersenyum kecil. Ia tahu bahwa meskipun Dr. Hendro telah tiada, cintanya akan tetap hidup dalam setiap langkah yang ia ambil. Cinta sejati tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya berubah menjadi kekuatan yang membawa kita menuju kehidupan yang lebih baik.